Halo Kak Agus, kedengeran? Mungkin kita pindah dulu ke narasumber yang satu lagi. Selamat siang Kak Marlen. Mungkin bisa mulai sesi hari ini dengan perkenalan singkat dulu. Halo, kedengeran suara saya? Iya, kedengeran Kak. Oke. Halo semua, nama saya Marlen. Saya domisilinya di Bandung. Kesibukan saya eh, interior design dan juga online shop barang-barang kebutuhan rumah tangga. Oh, oke. Berarti kebanyakan masih kerja dari rumah ya Kak? Ya, betul. Oke, oke. Eh, Kalau gitu kita lanjut aja Kak ceritanya dengan investasi bodong. Bisa diceritain mungkin nama investasinya kalau masih ingat? Ini jadi saya mulai dulu ini ya. Iya, Kakak. Oke. Jadi ini sebut nama boleh kan ya? Nama investasinya boleh. Sunton. Namanya Sunton ya. Jadi sebenarnya yang ikut investasi ini suami saya tahun kemarin ini kejadiannya baru sih. Oh, tahun Jadi lalu ya. eh, sebenarnya kan sejak pandemi gitu kan, eee, apa, main saham tuh, ningkat banget kan ya, di mana-mana, main saham ini, main saham itu. Nah, kalau Sunton ini tuh sebenarnya dia tuh, eee, ya basically sih money game, cuma dia dibungkus dengan trading gitu. Jadi, trading yang menjanjikan return-nya sebulan tuh bisa nyampe 30% gitu ya. Satu Terus hari 1% ya, Kak, berarti di heeh, tapi itu up to ya, maksudnya up to gitu. oke. Heeh, dia sih bilangnya trading gitu ya, trading. Cuma, karena saya sendiri kan investasi saham juga, tapi, ya saya nanya, "Gimana sih?" Gitu. Nah, jadi sebenarnya dia hanya ngasih sinyal untuk buy dan sell gitu. Hari itu misalnya biasanya sih dikasih jam misalnya biasanya sih malam ya, jam 10 lewat sekian gitu. Dari sore udah dikasih tahu kan buy di jam sekian gitu. Nah, begitu malam-malam dia udah siap-siap tuh klik buy or sell gitu kan sesuai sinyal yang dikasih hari itu gitu. Dan apa sih? Saya sih sebenarnya dari awal udah tahu ya kayak gitu kan pasti money game gitu. Maksudnya keuntungan yang iming-iming yang besar itu udah pastilah money game gitu. Cuma waktu itu suami saya bilangnya udahlah kecil aja gitu kan ngomongnya. Udahlah iseng aja kecil aja gitu. Ya udahlah terserah gitu. Dan memang yang bikin orang tertarik ya selain returnnya gede, terus kan yang dikerjain tuh kan cuma lu ngikutin aja kan instruksinya buy or sell. Sedangkan kalau misalnya yang real kayak misalnya kita main saham kan kita kan harus mungkin periksa analisa laporan keuangan atau enggak misalnya kita belajar chart, candle dan lain-lain gitu dan itu otomatis orang gampang tergiur banget sih gitu kan. Karena yang dilakuin ya udah cuma buy sell dan udah aja gitu ya. Terus eh itu waktu itu saya teh dia udah berjalan berapa lama ya? Mungkin 2 mingguan. Nah, saya mulai lihat nih di Instagram ya ada influencer juga yang ikut dan dia tuh udah mulai kesulitan withdraw dananya gitu kan. Wah, gimana nih terus saya kan cobain cari di Telegram. Jadi kalau di Telegram kan kita tuh bisa sih misalnya ngetik gitu ya di search Sunton. Nah, itu tuh bisa keluar tuh orang-orang yang ngomongin Sunton atau grup Sunton. Nah, saya tuh lihat ada grup Sunton. Jadi kita tuh sebenarnya bisa lihat isi isi chatnya, walaupun kita nggak join si grup Telegramnya. Dan di situ ya saya, wah kaget. Karena di situ banyak yang gimana nih, udah nggak bisa withdraw dari ini gimana nih, saya udah berapa lama nggak bisa withdraw, udah gitu ini apa namanya, ini penipu ya, ini scam ya gitu kan.
Udah Terus mulai rame ya? rame. Cuma masih ada loh yang kayak, enggak tenang, itu kan waktu itu kan dia bilangnya enggak itu cuma maintenance server aja. Ini kan kita kan makin lama makin berkembang, otomatis kan kita harus upgrade server dan lain-lain. Enggak kok masih ada perusahaannya gitu. Malah dikasih promosi. Oke, yang sekarang top up dapat diskon gitu kan. Malah kayak gitu kan. Saya ya udah pasti wah ini udah nggak benar gitu kan. Udah gitu plus grup itu ya isinya negativity sekali karena kayak wah kata-kata kasar, wah ini penipu gini. Ya udah bro, lu kalau nggak ini nggak usah ikutan, lu kalau nggak berani gini kayak gitulah gitu. Jadi saya langsung kan kasih tahu suami saya, coba kamu withdraw gitu. Ini soalnya si influencer nggak bisa narik dan plus lihat nih grup ini gitu kan. Oke, dia coba withdraw nggak bisa juga kan. Udah gitu wah mulai itu dia juga ya mulai panik lah, ya udahlah cobain hari Senin gitu. Nah akhirnya pas hari apa ya waktu itu pokoknya hari itu yang booming lah, yang semua orang langsung loss besar-besaran gitu kan. Dia coba udahlah sok cobain hari ini main lagi sekali, udah gitu withdraw. Ternyata pas hari itu langsung kan si sinyalnya atau chartnya gimana ya, itu kayaknya chartnya juga chart bikin-bikinan sih menurut saya. Dia tuh chartnya turun terus walaupun mereka udah pada mencet signalnya gitu ya, buy or sell-nya itu tetap turun terus dan akhirnya mereka minus besar gitu kan. Jadi ya mau withdraw apa orang minus besar gitu. Jadi wah udah deh pas hari itu langsung semua orang ngepost Sultan penipu scam gini gitu. Sebetulnya dari awal memangnya nggak ngeh ya, tapi sebenarnya mereka tuh tahu lagi. Cuma mereka memang kasih apa ya, maksudnya udah kayak misalnya ada Pengen tertarik juga. ya ada influencer lain misalnya, tapi dengan mungkin dengan apa ya, bukan Sultan gitu ya. Cuma ya dia makanya kalau ikut kayak ginian money game tuh kalian harus smart dong gitu. Tau nggak, mereka tuh harus smart dong. Kalian tuh mainnya tuh harus cantik gitu. Kayak gitu tuh nggak. Gue kan aduh gimana sih? Maksudnya gue kesal gitu. Maksudnya kenapa sih masih banyak gitu, masih banyak yang tergiur dengan yang seperti ini. Bahkan influencer juga ikutan, tapi dengan apa ya, bukannya mengedukasi dengan baik, tapi ya kerasa lah negatif vibe sekali. Ya kalian jangan bego gitu kan, ngomongnya tuh kalian harus pinter gitu. Nah kayak gitu. Terus apa ya? Mau nanya dulu boleh nih Kak sebentar? Oh ya boleh. Jadi kan itu ada muncul yang keributan nggak bisa withdraw ya. Ya. Kira-kira berapa lama tuh setelah Kak Marlin join dari yang Suntonnya? Nah justru si suami saya itu justru ya dia berarti ikut udah akhir-akhir dong, karena dia paling baru 2 minggu 3 minggu gitu udah baru gitu ya? Iya. Sampai teman saya ternyata begitu saya ketemu temennya, dia juga ternyata kan terjebak tuh. Cuma dia udah sempat withdraw sebelumnya gitu kan. Dia sampai nanya kok bisa ikutan sih, itu tuh udah nggak bisa withdraw dari kapan hari gitu kan. Gue sampai itu yang ngajakin memangnya nggak ngasih tahu gitu ya, tapi ya itu kan mereka punya kepentingan gitu kan buat ngajakin suami saya ikutan gitu. Oh, suami Kak Marlin juga diajak ya, bukan karena misalnya lihat di grup Telegram atau sosial media, karena ada yang kenalan juga gitu ya? Iya, diajak temennya. Oh, iya. Oke, lanjut Kak yang ceritanya sampai udah nggak bisa nih, terus? Udah nggak bisa ya. Ya udah dia mah udah ikhlas kan, maksudnya saya mau ngomong apa lagi kan, masa gitu ya saya panas-panasnya, maksudnya kadang-kadang gimana ya, dia perlu memang kena batunya sendiri supaya dia sadar, padahal saya udah ngomong dari awal gitu, udahlah nggak usah, dia cuma bilang udahlah sedikit aja, udahlah iseng gitu kan. Terus oke, saya akhirnya ngecek lagi tuh si grup Telegram itu kan, masih bisa kok dilihat kayaknya sampai sekarang, cuma udah ganti nama jadi Review Kepolisian Sunton gitu. Dan yang mengagetkannya ya,
Wah udah nih, udah marah-marah nih semua orang ya. Masih ada yang promosi, Kak supaya menutupi loss-nya yang itu, join yuk titip dana kita di yang ini, returnnya segini. Kalau misalnya naruh 10 juta, returnnya segini. Kalau berapa juta, returnnya segini. Gitu dong. Masih ada Masih ya. ada yang mencari kesempatan untuk Dan joiner baru. ya, dan mungkin dia juga memanfaatkan psikologi orang-orang yang desperate gitu kan, yang loss banyak gitu. Cara cepat itu udah isinya udah segala macam, mau titip dana, robot trading, apa segala macam ada. Gue sampai orang tuh nggak kapok ya gitu dengan kayak begitu gitu sih. Oke. Mungkin kita hold dulu cerita dari Kak Marin. Kita coba lagi ke Kak Agus ya. Halo, siang Kak Agus. Udah bisa open mic-nya? Oh, tunggu. Mungkin lagi coba. Halo? Iya, halo Kak. Kedengeran Kak? Iya, kedengeran. Iya. Bisa perkenalan singkat dulu Kak. Domisili sekarang di mana? Sibuk. Saya Agus, domisili di Jakarta. Background-nya dulu ada di investment ticket, tapi sekarang main job-nya itu family business. Oh, wira swasta ya Kak? Iya, wira swasta, benar. Oke. Kalau Kak Agus gimana nih cerita terlibat dengan investasi bodongnya? Iya, dulu sih nggak kayak yang dulu masih ingat nggak kalian yang emas itu GTIS atau apa gitu? Kayaknya sih banyak nama gitu. Jadi intinya emang kita tergiur karena return-nya tinggi dan orang-orang di sekitar join aja sih. Tapi dari pertama dilihat juga udah ketahuan ini kayaknya ya whatever it is di belakang lah money game atau apa, tapi kita udah prepare ini bisa tutup anytime gitu. Kak Jadi Agus udah ya, siap ya dengan kemungkinan? Iya, jadi saya mungkin karena dulu saya kan pernah kerja broker saham ya, lama di bidang investment. Iya, jadi kayak udah tau lah hal-hal yang gimana sih duit tuh bisa ngasih return segini gitu loh. Serealistis apa gitu. Jadi meskipun kita tahu ini sih udah pasti di belakangnya udah pasti nggak benar gitu loh. Cuman ya pas dimasukin kita dengan mindset bahwa ya udah let's give it a shot. Kalau ya kayak anggapnya kayak saya beli saham aja gitu. Maybe ada peluang naiknya, maybe ada peluang untungnya. Dulu sih mindsetnya gitu ya. Oh, yang emas itu ya? Betul. Jadi kayak waktu itu mereka tawarin nggak ada yang agresif banget, nggak ada yang apa, cuman kiri kanan waktu itu heboh banget, hampir semua kerabat dan family yang ya dan mereka udah taruh di sono. Pas ditanya juga mereka ya udah iseng aja gitu, itu kan lebih gede dari deposito. Terus apa istilahnya ada jaminannya emas dan sebagainya gitu. Tapi waktu itu udah saya sadari juga setelah dihitung itu sebenarnya kita kan bayar premium atas jaminan emas. Misalnya kita taruh 50 juta, jaminan emasnya tuh sebenarnya cuma 30 juta gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja kita sebenarnya invest 20 juta dengan return yang anggapannya 20 juta itu aja. Which is yang sangat tinggi sekali. Kalau yang investasi emas ini berarti langsung ya dengan orangnya ya? Enggak, ada badannya, ada segala macam, ada office-nya. Oh, ini ada 2015, ya di endorse sama anggota MPR dan sebagainya, bahkan saya ingat betul itu kok. Ada cap MUI-nya dan sebagainya. Oke. Tapi dengan itu pun saya nggak merasa ini safe gitu. Saya tahu ini mah pasti at one point, at one day itu bakal collapse dan sebagainya gitu. Ya udah, kita waktu itu join, paketannya kalau nggak salah tenornya itu per 6 bulan. Saya taruh 6 bulan berhasil balik plus bunga-bunganya. Terus kita pikir ya udah profitnya kita masukin lagi gitu. Ya dan ternyata yang kedua kali udah bubar. Oh, jadi Ya gitu setelah yang aja 6 sih. bulan itu ya? Jadi yang pertama ada satu tenor yang pertama berhasil, yang kedua jalan setelah sekitar 3-4 bulan gitu, udah bubar. Bubarnya sama kayak yang diceritain Kak Marlen tadi, ada susah withdraw seperti itu? Ya betul. Waktu itu teknisnya kalau nggak salah ada mereka kayak ya announcement dulu lah dari sono. Ada gangguan hari up. Untuk yang ini
kan sistemnya tenor ya, jadi kayak kita harus nunggu jatuh tempo kan. Iya, kayak deposito gitu ya. Pakai deposito. Cuma kan pasti ada orang yang pas hari itu juga jatuh tempo dan waktu mereka mau withdraw muncul deh beritanya, oh pas withdraw mereka minta penangguhan, dibilang ya udah harus diperpanjang sekian bulan ya, waktu itu udah ketahuan lah. Dan bener aja nggak lama setelah 1-2 minggu dari sana mereka mundur-mundur diumumkan tutup segala macam. Baru waktu itu beritanya heboh lah di berita apa waktu itu masih Bapak Iya, Pam kalau nggak salah, belum OJK itu mereka iya. baru keluar pernyataan, oh ya ini ternyata gini-gini baru diselidikin dan sebagainya. Tapi kalau buat saya lebih ke arah, oh ya dari pertama taruh udah tahu lah ini ke belakangnya bakal kayak gimana, duit yang ditaruh siap loss dan sebagainya gitu. Oh, kalau nggak salah, Kak Agus pernah cerita, selain yang investasi ini sempat join lagi ya? Oh ya, yang belum lama ini robot trading. Yang Oh, boleh nyebut merek nggak atau nggak usah lah ya? nggak usah sih, nggak apa-apa. Ya udah yang paling terakhir itu yang runningnya paling lama dan beritanya paling nggak ada karena dia masih bisa withdraw sebenarnya sampai sekarang. Tapi ya dengan sistem cicil dan sebagainya. Tapi Jadi, intinya saya join dengan saya karena penasaran, emang sehebat apa ini robot gitu loh. Dan saya join, saya lihat sinyalnya segala macam, setelah dia trading baru ketahui, oh it's obviously fake lah gitu loh. Jadi setelah itu ya udah saya biarkan jalan 1, 2, 3 bulan karena dia ada kayak robot fee-nya segala macam, kira-kira udah nutup. Akhirnya saya waktu itu juga ada opportunity lain, saya tutup, saya berhasil withdraw dengan mulus. Ya udah, saya tinggal begitu aja. Tapi nggak lama, kemudian kan kalau nggak salah 2 bulan lalu dia baru announce dia tutup ya. sama ya, pokoknya Mm-mm. setelah berapa waktu udah Kalau langsung. yang ini tutupnya dia lebih pintar karena waktu itu kan di pemberitaan lagi heboh tuh yang Binomo dan sebagainya kan. Terus yang Sunton, Fahrenheit dan sebagainya juga lagi naik. Dia habis itu nggak lama dia keluarin announcement sendiri dengan bilang bahwa operasional mereka di stop oleh pemerintah. Udah gitu aja. Oh, jadi biar Jadi orang nggak ada tahu. sinyal. Ya jadi istilahnya kayak mereka mau cuci tangan lah gitu. Tapi ya mereka juga fair juga kayak ya udah karena operasional kita di stop, withdrawnya harus bertahap dan sebagainya gimana gitu. Setelah mengalami 2 cerita investasi bodong itu, Kak Agus punya yang pengen di-share atau Iya, supaya paling nggak terjebak juga dengan investasi yang seperti itu? kalau saya mikirnya kayak mungkin lebih pragmatis ya. Jadi kayak ya namanya ada investment seperti ini bukan too good to be true lah. Kalau jauh di atas bunga bank ya udah pasti ada resiko gitu. Kita nggak ngomong too good to be true atau apa, tapi yang jelas ada resiko di belakangnya. Entah resikonya apa dan harus siap dengan itu gitu. Kalau Jadi yang udah duitnya jauh dari dimasukin. return bunga bank ya? Iya, kalau saya mikirnya gitu aja. Kalau dia bisa ngasih di atas bunga pinjaman bank, buat apa dia ngambil duit dari kamu? Bisa pinjam duit dari bank kemudian Iya, iya. dikembangkan sendiri. Ngapain dia ngambil duit dari situ dan ngasih bunganya lebih tinggi lagi, ngapain gitu loh. Kalau emang dia emang sesakti itulah istilahnya gitu. Oke. Jadi ya siap dengan resikonya gitu. Jadi, lebih nggak, ya pas loss ya pasti kesel dan sakit sih. Cuma ya sudah lah gitu. Kita anggapnya part of the businessnya aja gitu. Kalau misalnya Kak Agus ada tawaran nih di masa depan untuk investasi seperti itu lagi, kira-kira Kak Agus bakal ngambil atau skip kali ini? Tergantung tawarannya. Dia menjelaskannya kayak gimana tuh. Oh, Dan gitu. saya kan bisa lihat gitu. Ya kalau emang dia pinter sekali nipunya dan bisa sampai ngasih bukti-bukti palsu yang terlalu heboh gitu, dan saya kemakan ya bodohnya saya di sana mungkin ya. Oh, oke. Tapi menurut Kak Agus lebih penting mengecek dulu ya apakah investasi ini Ya, aman atau enggak. kalau bunganya terlalu tinggi kayak balik yang tadi, kalau bunganya emang terlalu tinggi ya udah pasti ada risiko lah di belakang. Gitu aja sih. Kalau saya sih gitu mikirnya.
Oke, makasih Kak Oke. pandangannya. Kita ke Kak Marlin lagi. Kalau dari cerita Kak Marlin, saya mau nanya nih, gimana kira-kira apakah udah tidak mau ikut dengan investasi ini atau ikut yang terjamin dari OJK aja? Enggak sih, kalau saya sih enggak tahu ya kalau suami saya, mungkin semoga dia kapok gitu ya. Kalau saya dari dulu enggak percaya dengan yang begitu. Dulu kan ada juga kan MMM ya, dulu manusia membantu manusia gitu, apa kan ditawarin juga, udah lu masuk aja, nanti lu cari bawahan gitu kan supaya lu dapet cuan gini-gini. Enggak gitu, karena apa ya, karena saya udah tahu itu money game dan yang bawah-bawah pasti yang kasihan, yang jadi korban gitu kan. Walaupun sayanya cuan, tapi kan ya it doesn't feel right aja gitu. Terus mana tahu sih lu udah di atas apa udah di bawah gitu kan. Terus yang kedua, saya merasa secure-nya lebih baik si misalnya ya invest gitu ya. Investnya tuh saya mainin sendiri, misalnya saham gitu kan, atau eh reksadana gitu kan. Reksadana mungkin lebih safe lah ya. Iya. Lebih dananya tuh loss di tangan saya sendiri daripada loss di tangan orang lain, dimainin orang lain gitu. Kalau saya sih ngerasanya gitu ya, gitu. Jadi setelah pengalaman ini lebih aman kalau dana kita yang kelola sendiri gitu. ya gitu. Plus mungkin ya itu kan penekanannya di sini kan do your own research kan gitu. Jadi itu sih memang kita harus ya itu kan uang kita harus lebih concern dong gitu tentang uang kita mau diapain gitu, mau ditaruh di orang ini teh bener nggak gitu bisnisnya. Waktu itu kan saya pernah ikut kayak webinar saham gitu lah ya, pakar saham gitu yang udah malang buana di saham gitu. Dia suatu saat nanya nih ke yang punya ya perusahaan inilah, perusahaan yang udah listed ini, berarti ya konglomerat gitu kan. Ini sih mungkin konteksnya agak beda ya, cuma jadi dia nanya gini, Pak, kenapa nggak coba invest di kripto atau NFT gitu kan? Ini orangnya udah kaya banget gitu ya, punya duit banyak banget gitu kan. Iya. Terus iseng-iseng aja lah Pak gitu, sedikit-sedikit. Terus dia si konglomerat ini jawab apa? Saya nggak pernah iseng. Wih gila, di situ gue tertohok gitu. Maksudnya kita Investasi dipikirkan iya, matang-matang. harus ya itu kan uang yang kita cari susah payah ya gitu, blood, sweat and tears gitu kan. Dia aja dia nggak iseng tuh sama uangnya gitu. Mau dia udah punya banyak duit gitu kan. Maksudnya gue bukan mendiskreditkan kripto atau NFT ya, cuma maksudnya poinnya sih gitu. Jadi jangan iseng gitu. Walaupun misalnya udahlah iseng cuma berapa ini mainin segini gitu. Nah di situ wah iya ya benar ya, kita tuh jangan iseng gitu. Kita harus tahu nih duit tuh dimainin ke apa gitu kan. Kalau misalnya lu udah tahu itu returnnya besar banget yang mungkin dibilang too good to be true gitu kan. Atau mungkin oke lah, berarti resikonya besar juga. Nah itu lu sanggup nggak gitu kehilangan itu gitu. Pun investasi yang aman menurut saya juga ada yang seperti Kak Marlene bilang itu. Resiko. High risk, high return kan. Yang aman aja bisa ada kemungkinan Ya, kita loss di situ. Apalagi investasi yang mencurigakan nih, lebih besar investnya maksudnya. betul. Kayak besar bunganya maksudnya. Kayak kita sering kan lihat manajer investasi ya, aset manajemen gitu kan gagal bayar ya. Padahal kan itu mungkin kita nganggapnya tuh safe gitu kan, reksadananya tuh safe. Cuma ternyata menyalahi OJK gitu kan, misalnya bunganya terlalu tinggi dan lain-lain sehingga nggak sanggup gagal bayar. Memang ada lah yang seperti itu ya, di maksudnya di investasi yang kita anggap safe pun ternyata bisa gitu, bisa pilot gitu, bisa
bukan bodong sih ya, saya bilang bukan bodong sih, cuma bisa ya beresiko juga gitu. Iya, beresiko rugi juga. Iya. Oke, oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya cerita juga terlibat dengan investasi bodong. Boleh di-share ceritanya ke warga semua? Kayaknya belum ada nih ya. Kalau gitu, kita coba apa mungkin ada yang mau nanya ke narasumber kita? Aku mau nanya dong. Iya, boleh Feli. Silakan nanya. Aku mau nanya sama Kak Agus sama Kak Marlin. Kalau misalkan apa yang ikut investasi kayak gitu-gitu, itu tuh biasanya dengernya atau diajakinnya tuh dari orang yang kenal kah? Atau mungkin ada yang apa? Ada yang ngeblas-ngeblas, nge-DM gitu. Maksudnya sumbernya tuh biasanya dari mana sih? Terus apakah mereka pada saat ngajak itu langsung ngejelasin profitnya itu dari mana atau dia cuma ngasih tahu aja aplikasinya sama nanti profitnya apa ya maksudnya cara joinnya gimana itu sih thank you. Mungkin Kak Agus dulu yang bisa jawab. Ya, kalau saya dulu sih, kalau yang pertama emas itu, jujur saya yang tertarik sendiri. Karena nggak ada yang technically, nggak ada teman dekat yang ngebujuk-bujuk atau gimana gitu. Cuma kayak emang tergiur aja dengan, oh ini ada investment bunga tinggi, mungkin masih bisa dapat itunya gitu. Lebih ke arah itu sih. Cuma kalau yang justru kalau saya pribadi sih ya, semakin dibujuk semakin nggak mau. Mungkin saya makin makin anti gitu, makin kayak ini orang ngajak-ngajak pasti ada something gitu. Mungkin negative thinking saya bakal kayak gitu, bakal jalan ke arah sana gitu. Ya paling gitu sih. Kalau justru dari keinginan Kak Agus sendiri ya untuk join Ya, investasi. kalau kayak itu kalau makanya pas saya masuk yang investasi pertama saya lebih ngerasa ya kalau lost pun ya udah gitu itu salah saya gitu loh dan sebagainya. I have not no nggak ada yang bisa saya salahin gitu loh. Lebih ke arah sana karena kan kayak udah tahu oh ya ada ini risky kita hitungin yang bisa kita masuk berapa dan sebagainya paling kayak gitu. Oke, oke. Kalau sama paling pengalamannya gitu sih waktu saya udah join saya baru tahu beberapa teman saya itu jadi salesnya gitu maksudnya join dan actively ngajak orang. Kadang saya ngelihat itu ada beberapa sisi ada sisi di mana mereka emang terlalu agak lugu lah mungkin lebih mereka juga merasa oh saya ngajak orang invest kok yang benar dan sebagainya gitu lebih menurut saya ya mungkin di sekitaran saya kebetulan jarang ada yang kayak udah tahu ini busuk misalnya udah tahu ini jelek gitu tapi masih ngebohongin dengan bilang oh enggak ini aslinya bagus kalau di sekitaran saya kebetulan jarang yang kayak gitu banyak kan juga misalnya ada investasi high risk yang belakangan saya ditawarin pun disampaikan di depan gitu kayak ini di belakangnya bisa gini 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 ya gitu paling kayak gitu. Berarti lebih lingkungannya lebih tidak tahu dengan risikonya ya. Iya kalau yang nggak tahu ya nggak tahu sekalian gitu lebih kayak oh ya kalau yang buat mereka ini mungkin mereka nggak tahu ini sebenarnya mereka dibohongin dan mereka sendiri juga nggak sadar gitu. Sekarang kita ke Kak Marlin. Untuk Kak Marlin, apa suami kakak itu dari temennya atau pure dari suami kakak sendiri? Sebenarnya yang Sunton itu ya, waktu lagi booming Sunton itu banyak sih kalau di lingkungan saya ya,
yang ngepost di story tentang cuan hari itu gitu. Banyak banget. Dan mungkin akhirnya ya si temannya suami saya itu akhirnya ngajakin, atau suami saya nanya, mungkinnya saya nggak nanya mendetail sih, diajakin sama temennya gitu. Jadi memang di lingkungan sekitar saya banyak yang join gitu. Memang banyak yang join dan mengepost tentang cuannya gitu kan, ya otomatis orang mungkin nanya, ya ini apa sih gitu kan. Tapi Itu enggak yang efek gak Kak ke kakak? Maksudnya jadi lebih aware, oh ini lagi rame diomongin. ya saya paling ini apa sih gitu. Oh, Cuma misalnya kalau buat saya gitu ya, kalau misalnya kayaknya ini mah money game deh gitu. Kalau saya sih langsung kayak gitu ya, karena nggak mungkin semudah itu gitu kalau menurut saya. Ya, sih gitu. Dapat profit that easy gitu sih. Kalau menurut saya ya, pasti harus ada research yang dilakukan gitu. jadi kalau dari kakak pengaruh lingkungan nggak begitu kuat lah ya. Tetap mesti dari diri sendiri yang mutusin kan. Ya. Oke, Felicia mungkin udah jelas atau ada yang mau tanya lagi? Jelas sih, jelas. Cuma kalau misalnya ini kan Kak Agus sama Kak Marlin udah ada pengalaman, maksudnya pernah coba beberapa apa kayak tadi investasi-investasi itu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lain, kan mungkin kita investasi apa yang kayak gini kan kita susah banget ya. Nggak tahu ya, maksudnya menurutku kita tuh susah banget bedain mana investasi yang beneran sama investasi yang ya yang kayak gini kan, yang bodong. Karena ada juga beberapa investasi yang dipromosiinnya bukan cuma sama teman kita sendiri, tapi sama apa namanya, sama influencer juga. Nah, itu dari kita gimana bedainnya? Maksudnya selain dari tadi profit yang terkesan gak masuk akal, selain dari sana itu ada tips sama trik yang lain gak ya? Biar kita bisa bedain kalau ini tuh gak masuk akal gitu. Itu. Siapa dulu nih yang kira-kira mau jawab? Mungkin untuk Kak Agus dulu bisa jawab pertanyaannya Felicia. Kalau saya kayak yang tadi saya bilang kali ya, sebenarnya kalau returnnya udah di atas yang dijanjikan, yang di atas return terjamin, ya pasti ada resikonya gitu. Mau sebagus apapun itu, mau se-safe apapun itu. Kalau saya bilang saya kena Jiwasraya, itu termasuk ditipu nggak? Bodong bukan? Iya, tapi itu bukannya nggak ada Bodong nggak? Itu bodong nggak? Ayo, kalau saya balikin. Bodong apa enggak? sebenarnya tapi Bodoh nggak ya? sebenarnya Ya kan, bodong enggak? Itu bingung kan? Dibikin pemerintah, ada OJK yang nggak ngejamin sih, di atas di luar LPS oke lah, tapi ada OJK di belakang, badan usaha pemerintah, ya kan, dan sebagainya gitu, ya kan, itu bodong nggak ya? Tapi ya ada Bodong resiko sih, kan, karena dananya nggak bisa ditarik kan sampai sekarang. ya kalau udah Fuzong baru dibilang bodong ya, berarti kalau semua yang istilahnya semua money game selama masih jalan ya belum bodong dong, kan nggak gitu juga. Kalau saya ngelihatnya gitu, jadi istilahnya kalau udah di atas LPS, di atas bunga rata-rata lah kita ngomong gitu, udah pasti ada resiko. Bodong atau enggak ya urusan nantinya gitu, tapi yang jelas resikonya selalu ada gitu loh. Jiwasraya saya kena lumayan di sana. prinsipnya tetap high risk high return ya Kak. Iya, tetap prinsipnya di sono sih saya bilang. Kayak misalnya ada yang ngasih bisa return sekian dan sebagainya, ya kalau udah di atas ya udah pastilah. Ada resiko lah, kita nggak ngomong bodong enggaknya dulu, ada resikonya dulu di sana. Berarti Paling gitu sih. Insight-nya bagus sih, saya jadi mikir investasi saya sendiri.
Mau nanya, Ya. kalau itu ya, itu kalau return-nya termasuk di atas rata-rata atau sebenarnya masih masuk akal? Yang Jiwasraya itu. Jiwasraya waktu itu masuk akal, tapi kan di atas LPS. Oke. Tapi kan di atas LPS, udah nggak di cover oleh LPS kan. Kalau seingat saya ya, kalau nggak salah itu 7 lebih, itu orang tua saya sih yang masuk. Ya saya juga nggak nyalahin mereka, saya juga bilang, oh ya udah, ini kan istilahnya ya di BUMN kan ya backingannya ya. Ada BUMN dan sebagainya gitu. Paling lebih aware sama resiko sih jadi intinya. Di luar itu bodong atau enggak lah. Jadi balik lagi ke kitanya ya. Maksudnya kalau kita mau invest, udah tahu resikonya. Kalau kita nggak siap nanggung resiko gede-gede, mending cari yang pasti aja. Ya betul. Itu poin yang bagus sih. Jadi kayak ya ability kita buat terima resikonya tuh setinggi apa gitu. Oke, thank you Kak Gus. Oke, mungkin mau ada yang nanya lagi selain Feli tadi? Oke, mungkin belum ada yang nanya. Kalau gitu aku ada satu pertanyaan lagi nih untuk dua narasumber kita. Selain investasi bodong ini berarti kita punya investasi yang lain ya, Kak? Untuk Kak Agus mungkin bisa jawab. Yang lebih safe atau terjamin sama OJK gitu ya. Investasi paling saya ada sekarang tinggal apa ya? Reksadana, saham. Ya paling 2 itu aja sih. Ini berarti sebelum ikut yang bodong itu kan ya? Ya kalau itu udah dari dulu sih. Oh, jadi memang bukan pertama kali berinvestasi kemudian kena yang bodong ini kan? Oh ya, untungnya bukan begitu nasibnya. Iya, oke. Kalau Kak Marlin, apakah sebelumnya ada investasi atau ini pengalaman berinvestasi yang bodong? Maksudnya sebelum kena yang bodong, udah pernah berinvestasi atau belum gitu? Iya. Udah, justru udah main saham. Makanya saya begitu dia ikut itu, saya aneh gitu. Padahal kan pasti kan kita udah terpapar gitu ya dengan investasi yang benernya gitu. Ya cuma namanya greed ya. Orang itu ya itulah bermainin psikologis orang sih menurut saya ya kayak gitu. Iya, tapi setidaknya ini bukan pengalaman investasi yang pertama dan bodong. Ya. Soalnya setahu saya ini gara-gara kemarin pandemi jadi banyak sekali tawaran investasi sih, bukan untuk yang bodong aja, tapi investasi yang benernya juga makin keblast kemarin itu karena pandemi. Reksadana gitu ya, reksadana dan saham ya? Iya, reksadana dan saham. Apalagi karena ada startup baru kan ya, jadi orang lebih mudah untuk berinvestasi bisa dari handphone langsung. Kalau dulu kan mungkin harus ke bank atau prosesnya lebih sulit lah. Sekarang kan apa-apa bisa dari handphone. Iya. Jadi itu bikin orang lebih takutnya ada yang memikirkan bahwa investasi yang benar ini sama dengan bodong, padahal kan beda ya. Bisa yang kalau yang bodong ini menawarkan return yang sangat tinggi, tapi dengan cara yang bisa dibilang agak abu-abu gitu, belum dijelaskan, hanya dikasih
kasih tahu bahwa returnnya tinggi aja. Setahu saya sih kayak gitu yang bodong ini. Cuma memang yang tadi kata Kak Agus juga ya, misalnya yang kayak Jiwasraya itu sebenarnya banyak kasusnya kan, dengan aset manajemen misalnya Minapadi, Kresna, dan Iya, lain-lain. Banyak banget kasusnya Amarta gitu. Orang benar. Itu belakangnya kan ada Beni Cokro segala akhirnya mm, baru ketahuan. padahal orang mungkin ngiranya itu safe ya, yang aman, reksadana Betul. gitu kan. Cuma Heeh. memang dia ini ya, Kak Agus kalau nggak salah memang dia ngejanjiin returnnya memang tinggi sih. Yang Ya minat kalau nggak salah, ya jadi yang saya tahu ya, Mm-mm. karena saya dulu dia di pasar modal, kebetulan ada teman-teman yang emang ya ada sangkut pautnya dengan Beni Cokro lah dan kasus dan proyek-proyek mereka gitu. Jadi yang setahu saya Jiwasraya itu duitnya ditaruh di Beni Cokro karena dijanjikan return yang tinggi. Poinnya di sana aja, jadi pas Beni Cokro kolaps, Jiwasraya kolaps. Maksudnya dua itu kolapsnya barengan jadi. Kalau Tapi kita sebagai investor kan nggak tahu. Saya taunya saya taruh duit di Jiwasraya gitu. Iya, betul. Karena dulu saya juga teman saya kan kebetulan ada nih Napadi. Hmm. Ternyata dia gede, jujur aja gede. Saya tergiur gitu. Cuma maksudnya kan memang dia kan minimal harus berapa M. Wah, saya sampai ada cita-cita punya dana segini, saya pengen nih nabung di Ya, Napadi. ya. Jujur gitu kan, safe. Tapi itu juga itu elusif sih. Kadang saya sendiri belum sampai level situ, jadi kadang saya juga merasa oh mungkin kalau orang hebat tuh mesti segini dan invest di sini gitu. Kadang saya sempat mikir kayak gitu sih. Ya, betul, sama. Jadi Cuma kayak ya itu. gagal bayar juga gitu ya. Mungkin Iya. memang itu ya poinnya Kak Agus. Jadi kalau di atas LPS mungkin gitu ya, walaupun itu reksadana dengan aset manajemen yang ada nama pun Iya, betul. harus benar gitu ya. Betul itu. Paling ya itu jadi konsep yang orang sering bilang don't put all your eggs in one basket di sini sangat sangat benar gitu loh. Kalau boleh tahu untuk ending yang Jiwasraya ini sekarang udah jelas atau Dicicil. masih belum jelas? Udah dikasih tawaran kan 3 opsi. Dicicil opsi 1 dicicil 4 tahun, opsi 2 dicicil 5 tahun, tapi opsi 1 dan 2 itu dipotong. Jadi kita terima sekitar 75% dari pokoknya kita aja. Jadi kalau taruh 100 juta, dicicil 70, kita cuma bakal dibalikin 75 juta dalam 5 tahun. Oh, itu berarti solusi dari pemerintah kali ya kalau Ya, seperti ya Pak Erick Thohir yang jalanin semua itu. Ya, oke lah, mau nggak mau kita terima juga. Mau gimana lagi kan. Ada opsi satu lagi, dibalikin 100%, tapi cicilannya 15 tahun. wow, Kalau tinggi sekarang sekali. time value, mungkin orang, oh ya, hitung-hitungan ya mendingan ambil yang ini. Emang mereka nge-push kita buat ngambil yang cicilan pendeknya. Iya, mungkin itu terlalu lama mungkin bagi Iya, 15 tahun ya. time value-nya juga, time value of money-nya juga nggak masuk kan kalau segitu. Oke. Tapi mungkin ini kalau boleh saya bilang Jiwasraya sama yang bodong ini karena yang walaupun Jiwasraya ujungnya bodong, tapi karena dia sudah terdaftar, setidaknya ada solusi ya. Kalau yang bodong ini kan seperti solusinya nggak ada. Kalau ngomong fair, solusinya Wida sudah balat loh itu. Kenapa? Kalau ngomong fair ya, itu hoki loh kita. Masih ada solusi. Yang Jiwasraya ini masih Betul. Kalau sampai pemerintah ketok palu bilang ini tindak kriminal dan mereka nggak mau ganti, kita mau apa? gitu. Ya kan, kita juga nggak bisa salahin pemerintah gitu loh. Mereka kan bilang, oh ya ini ada bad apples di dalam, mereka yang berbuat jahat, gini, ya kita juga, negara juga rugi gitu. To be fair, negara juga rugi gede sih sama Beni Cokro. Jadi ya mau gimana gitu. Setidaknya pemerintah dalam hal ini masih kasih solusi yang bagus lah buat ini bisa mikir kita masih untung juga gitu loh. Cuma ya nggak bisa ya oke lah kalau gitu let's say semua yang namanya asuransi atau reksadana minimal pasti di bailout pemerintah 75%. Berani ngomong gitu nggak kedepankan nggak juga. Kalau one day ada asuransi atau sekuritas lain yang kolaps gitu pasti dijamin nggak kan nggak juga gitu.
Jadi sebenarnya penjaminan dari OJK ini kalaupun di cancel sama pemerintah ada kemungkinan Ya, juga gitu nggak ya. bisa. Yang pasti dijamin secara hukum kan cuma LPS. Itu yang Oh, pasti dijamin secara hukum. Dan itu pun masih berbelit. Dulu kasus Senturi kan juga itu. Mereka pakai ancar-ancarnya LPS meskipun mereka di atas bunganya. Ya, itu cerita lain lah. Cuman tuh ya intinya pasti ada resiko gitu loh. Even di investasi yang paling aman sekalipun. oke. Teman-teman masih ada pertanyaan juga nih untuk topik menghindari investasi bodong ini dari teman-teman? Kita tunggu 2 menit lagi mungkin ya. Atau kalau malu untuk open mic, bisa diketik di chat keuangan aja sih untuk pertanyaannya. Sepertinya karena belum ada pertanyaan, untuk sesi hari ini mungkin saya tutup dulu pas sesi arisan dengan topik menghindari investasi bodong. Terima kasih untuk waktunya untuk Kak Agus sama Kak Marlin udah sharing-sharing dan udah mau cerita pengalamannya terlibat di investasi bodong. Semoga teman-teman yang ikut sesi hari ini tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang investasi bodong seperti ini. Dan kalau ingin belajar mengenai investasi, bisa untuk diskusi di channel keuangan atau mungkin minta pendapat dari teman-teman di sini apakah sebuah investasi ini bodong atau enggak sebelum ikut dalam investasi tersebut. Oke, terima kasih untuk Kak Agus dan Kak Marlin untuk waktunya. Sama-sama. Ya, oke. Saya tutup dulu sesi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Growth Space yang udah join dan udah bertanya dan discuss di sesi hari ini. Selamat siang. Oke. Oh ya, kalau ada yang mau lanjut bahas-bahas tentang keuangan atau investasi bodong mungkin bisa stay di ruangan ini. Kita buka sesi after party setidaknya sampai jam 3:30 sih. Silakan yang mau bahas-bahas lagi mengenai keuangan mungkin.